Ini adalah bayam Malaysia, bayam hijau dan kangkung. Cuman 2.000 kita bisa panen setiap minggu. Caranya gimana? Ikutin terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kepada teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, mohon untuk supportnya dengan klik subscribe, like, and comment yang membangun. Hari ini kita akan menanam bayam, kangkung, tapi kita akan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Tentu teman-teman sering punya yang seperti ini adalah karung bekas beras. Kita di Indonesia hampir setiap hari makan nasi. Biasanya beli beras dalam karung seperti ini. Baik ukuran 5 kilo, 10 kilo maupun 25 kilo. Ini kebetulan suka beli adalah ukuran 5 kilo, jangan dibuang. Tapi kita bisa memanfaatkannya untuk bertanam sayur dan dengan biaya murah ya guys. Karena kita akan menanam 3 jenis sayur, yaitu kangkung, bayam, dan satu lagi adalah sejenis bayam juga kayak bayam Malaysia. Jadi kita siapkan 3 buah karung. Kemudian karungnya ini kita potong ujungnya dan kita lipat seperti ini supaya tidak terlalu tinggi. Kemudian apalagi yang harus kita siapkan adalah selanjutnya adalah media tanam, dan ini adalah rumput-rumput yang juga bekas saya ambil dari halaman yang sudah kering. Kemudian media tanam cukup tanah dan kotoran hewan. Nah, ini bagian bawah saya alasin dengan rumput-rumput kering yang seperti ini. Walaupun sederhana, 3 jenis sayuran ini hampir selalu ada di tukang sayur. Harganya pun cukup murah, yaitu sekitar 2.000 atau 3.000 per ikat. Tapi jika kita bisa menanamnya sendiri, kenapa tidak? Kita bisa menghemat uang tanpa mengeluarkan biaya banyak. Ini semua bahannya tidak kita beli, yaitu karung bekas. Kemudian juga ini rumput yang biasa kita ambil kalau kita membersihkan halaman. Bayam, sayuran hijau itu katanya disukai banget sama si Popeye ya. Nah, ini setelah bagian bawah saya pakai untuk rumput kering, bagian atasnya kita isi dengan tanah dan juga campuran kotoran hewan sedikit. Apa sih sebetulnya bedanya kangkung dan bayam? Jadi pada intinya dua-duanya itu mengandung zat yang kita butuhkan bagi tubuh ya teman-teman. Bisa dimasak, ditumis maupun sebagai sayur bening. Jadi kangkung itu mempunyai lebih banyak vitamin C dibanding bayam. Vitamin C ini bisa membantu produksi kolagen dan meningkatkan kekebalan dan kesehatan tulang. Juga melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Gak nyangka ya. Kemudian kalau bayam, bedanya itu seratnya lebih tinggi dibanding kangkung. Jadi sekitar 6,7 gram kandungan serat pada bayam, sedangkan kangkung 2,1 gram. Kemudian bedanya lagi, kangkung ini memiliki lebih banyak kandungan air dibanding dengan bayam. Tapi dua-duanya sangat enak dan sangat bergizi apabila kita konsumsi setiap hari ataupun seminggu sekali. Nah, ini kita gunting ya teman-teman karungnya atasnya supaya tidak terlalu tinggi, kemudian kita lipat. Jadi ini sengaja saya siapkan 3 buah karung ya, karena mau menanam 3 jenis. Kita isi. Kalau ada juga bisa ditambahkan sedikit arang sekam ya, seperti ini, supaya tanahnya itu tidak terlalu keras tapi agak gembur. Kita aduk-aduk nanti sampai rata.
Nanti kalau sudah mulai tumbuh, teman-teman bisa melihat sedikit perbedaan antara bayam hijau dengan yang dinamakan bayam Malaysia. Sebetulnya dua-duanya kandungan nutrisinya ini hampir sama, hanya bentuknya saja yang sedikit berbeda. Nah, biasanya kalau bayam Malaysia ini kalau dimasak, bayamnya nggak cepet lembek, jadi segar waktu dimakan, jadi masih terlihat tekstur daun bayamnya. Nah, ini hampir selesai ya teman-teman. Kita lanjutin ya teman-teman. Oh ya, teman-teman kan taunya bahwa Popeye itu suka makan bayam. Padahal aslinya yang dimakan oleh Popeye atau kesukaan Popeye itu adalah spinach. Jadi spinach dan bayam yang biasa kita artikan itu sebetulnya adalah dua jenis yang berbeda. Bayam kesukaan Popeye juga disebut biasanya itu adalah bayam Jepang atau Horenzo. Jadi bukan bayam yang seperti biasa kita konsumsi itu. Bedanya kalau bayam Jepang adalah bayam yang dikonsumsi Popeye ini itu adalah tanaman pangan semenjak 2000 tahun yang lalu di Persia, tapi kemudian menyebar ke Cina melalui Nepal. Sedangkan bayam yang kita konsumsi yang umumnya ada di Indonesia itu adalah sayuran yang berasal dari genus Amaranthus. Jadi bayam hijau yang biasa kita konsumsi umum ini disebut juga Chinese Amaranth atau pigweed. Nah, ini udah selesai pengisiannya. Setelah kita mengisi media tanamnya, kemudian kita lakukan penyiraman dulu dengan air ya teman-teman. Agar media tanamnya ada nutrisi untuk pertumbuhan tanaman, ini saya tambahkan pupuk mutiara NPK 1616 sedikit saja, jadi hanya 1 sendok kecil ya. Tambahkan ke air. Kemudian di sini juga saya tambahkan pupuk cangkang telur, dimana videonya sudah ada di channel ini. Jadi ini organik sekali. Jadi kita memanfaatkan limbah cangkang telur yang setiap hari pasti ada di dapur kita. Cukup 1 tutup botol seperti ini ya. Oke, kita tambahkan ke dalam media tanam tadi sebelum kita tanami dengan tanaman sayur yang akan kita tanam besok. Dan kemudian kita siram dengan air yang sudah kita beri pupuk NPK sedikit atau hanya 1 sendok teh saja. Nah, seperti ini media tanamnya sudah ada nutrisinya. Kita aduk-aduk ya sampai rata. Teman-teman, ini benih yang aku beli, jadi betul-betul harganya hanya 2.000 saja per jenisnya. Nah, sekarang waktunya kita akan tebarkan benihnya. Jadi benih yang tadi kurang lebih harganya 2.000-an itu jumlahnya cukup banyak. Jadi untuk 1 karung ini tidak akan kita pakai semua. Jadi artinya dari harga 2.000 ini kita hanya menggunakannya 1/4 saja. Jadi kurang lebih Rp500 untuk per 1 karung. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan untuk tanggal kadaluarsa dari benih yang kita beli, karena kalau udah melewati biasanya benihnya juga kurang bagus. Nah, seperti ini ya, ini benih kangkung ya teman-teman. Jadi kurang lebih dari 1 wadah tadi itu kita tebarkan kurang lebih 1/4-nya saja. Kalau dilihat harganya juga cukup murah ya. Nah, kemudian itu masih bersisa, kita harus tutup rapat-rapat supaya kita bisa gunakan di kemudian hari.
sisa benih harus kita simpan baik-baik ya. Nah, kemudian kita yang tengah ini kita akan tanamin bayam. Ini bayam hijau yang seperti biasa kita beli di tukang sayur. Ini juga cukup sekitar 1/5-nya dari wadah yang kita beli tadi ya, yang harganya kurang lebih 2.000-an lebih. Sisanya harus kita simpan dengan baik-baik, jangan sampai terkena air. Dan ini untuk karung yang ketiga juga kita akan sebarkan benihnya dengan jumlah yang hampir sama. Jadi kita tidak pergunakan semuanya. Jadi cukup murah ya teman-teman. Kita beli benihnya hanya sekitar 2.000-an pun bisa dipergunakan untuk sekitar 4 karung. Atau kalau mau lebih banyak, dalam satu karung bisa dibagi menjadi 3 karung untuk setiap wadah benih. Setelah benih kita tebarkan, kita akan tutup kembali permukaan media tanah tadi. Jadi benihnya kita tutup dengan kurang lebih sekitar 1 atau setengah senti campuran tanah, kotoran hewan, dan juga sedikit arang sekam. Jadi kalau dihitung-hitung biayanya cukup murah, dan masa tanam untuk ketiga tanaman ini, kangkung dan bayam, itu cukup cepat. Jadi kurang lebih 1 bulan kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Kalau dihitung-hitung sih dengan biaya sekitar 2.000, kita bisa mendapatkan bayam dan kangkung setiap minggu. Jadi itu akan bisa panen berkali-kali apabila kita tidak mengambil dengan akarnya. Untuk perawatan tanaman ini pun cukup mudah. Kita hanya perlu menyiramnya setiap pagi dan sore kalau musim panas. Tapi kalau nanti musim hujan, kita lihat kondisi, karena kalau terlalu basah kita tidak usah menyiramnya ya teman-teman. Kita siram dulu. Untuk penyiraman juga perhatikan jangan sampai terlalu banjir atau terlalu basah, tapi jangan juga sampai terlalu kering. Dan ini setelah kurang lebih 2 minggu sudah mulai ada hasilnya teman-teman. Kita belum panen ya, kita akan tunggu supaya lebih besar dulu. Kangkung dan bayam yang kita panen langsung dan langsung dimasak itu akan terasa lebih segar dan juga lebih manis dibanding kalau kita membelinya di tukang sayur yang tentu saja sudah melewati perjalanan jauh dari petani, kemudian ke pasar, ke tukang sayur, barulah meja kita atau ke dapur kita. Selain itu, metode ini cocok banget bagi ibu-ibu yang paling suka hemat-hematan seperti Cece petani kantoran. Jadi bisa hemat uang belanja. Nah, ini sudah sebagian bisa mulai kita lihat panen ya. Oh ya, untuk mengecek kelembabannya kita bisa coba dengan ujung jari 1 ruas. Apabila masih basah, kita tidak perlu untuk menyiramnya. Kita perhatikan ini adalah bayam Malaysia ya teman-teman, yang paling kanan bentuknya sedikit berbeda dengan bayam hijau. Entah kenapa aku juga nggak tahu diberi nama seperti ini, yaitu bayam Malaysia dan bayam hijau. Nah, bentuknya sedikit berbeda ya kalau kita lebih dekatkan. Hanya memang saja khasiatnya tetap aja sama, cara memasaknya pun sama, nggak ada bedanya. Dan ini kangkung, di dalam 1 karung kita bisa ambil setiap minggu dengan memotongnya tanpa mengambil akarnya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.